Alhamdulillah, syukur kepada Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita di kitab Mulakhas Ta'zimul Ilm. Insyaallah kita akan membaca Al-Ma'qidus Tsani. Simpul kedua, yaitu ikhlasun niyyah fihi. Yaitu mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Naam. Faidah jamaah sekalian dalam hati Allah, Al-Ma'qid ini maknanya apa? Simpul. Yaitu simpul yang membelenggu seorang penuntut ilmu, yang dimana penuntut ilmu ya mereka berbeda-beda, ya berbeda-beda sifatnya, dan manusia, dan kita katakan ya sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innan nafsa la'ammaratu bisu. Sungguhnya jiwa ini sungguh mengajak kepada keburukan. Makanya kita mempelajari al-ma'qid, simpul-simpul yang membelenggu setiap penuntut ilmu agar tidak keluar dari jalan ilmu. Nah, berkata Syekh, al-ma'qidus tsani ikhlasun niyyah fihi. Mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Qala inna ikhlasal a'mal asasu qubuliha wa sullamu usuliha. Qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Nah, Syekh mengatakan sesungguhnya keikhlasan dalam beramal yaitu merupakan pondasi ataupun kita katakan syarat amal tersebut diterima, yaitu dengan ikhlas. Nah, itu syarat pertama. Yang kedua apa? Al-mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Syekh mengatakan di sini wasullam musuriha, dan ikhlas merupakan tangga jenjang pijakan seorang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah ya umiru, kami diperintahkan, mereka itu diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dalam mereka itu diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, dan mereka merupakan orang-orang yang hanif. Ya, hanif itu maknanya al-mail. Atau apa katakan condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Naam. Itu dalil tentang keikhlasan. Bahwasanya ikhlas merupakan syarat diterimanya amal. Kemudian Syekh mengatakan wa fi sahihaini an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-a'malu binniyah wa likulli imri'in ma nawa. Di sahihain, sahih al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari sahabat yang mulia Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, al-a'malu binniyah, sungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya, dan setiap hamba mendapatkan apa yang ia niatkan. Nah, di hadits yang lain, di konteks yang lain dikatakan innamal a'malu binniyat, dengan penambahan innamal a'malu binniyah. Namun maknanya sama. Adapun innamal a'malu itu ada nah, ini beberapa riwayat saja, namun maknanya ya, sungguhnya amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak ada niat, ya, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ma sabaqa man sabaqa wa la wasala man wasala min as-salafi salihin illa bil ikhlasi lillahi rabbil alamin. Nah, Syekh mengatakan maka tidak ada yang orang-orang yang sukses, orang-orang yang mulia di awal, ya, di zaman para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, para ulama salaf, ya, itu mereka wala wasala man wasal min as-salafi salihin illa bil ikhlas rabbil alamin. Tidaklah sampai kepada tujuan mereka, yaitu kepada ilmu dan amal saleh yang sebagaimana yang dikerjakan oleh para ulama salaf, tidaklah mereka mendapatkannya kecuali dengan keikhlasan. Insyaallah saya akan menjelaskan nanti beberapa athar dari para ulama menjelaskan bagaimana keadaan para ulama itu dalam menuntut ilmu. Dan kita bandingkan bagaimana dengan keadaan kita pada zaman sekarang. Nah, qala Abu Bakrin Al-Marudi. Nah, Abu Bakrin Al-Marudi ini sahabatnya Imam Ahmad, murid
muridnya Imam Ahmad, murid dekatnya Imam Ahmad. Yang ketika Imam Ahmad itu meninggal, beliau ya rahimahullah merintahkan Imam Abu Bakar Al-Marwazi untuk memandikan Imam Ahmad. Jadi ini orang yang dekat dengan Imam Ahmad. Dia berkata, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah, yakni Ahmad bin Hanbal, wa dzakara lahu sidqa wal ikhlas. Faqala Abu Abdullah, bihadza irtafa'al qaum. Abu Bakar Al-Marwazi berkata, saya mendengar seorang laki-laki berkata kepada Imam Ahmad. Wa dzakara lahu as-sidqa wal ikhlas. Dan ia menjelaskan tentang kejujuran dan keikhlasan. Nah, apa kata Imam Ahmad? Bihadar tafa'al qaum. Ya, mereka membahas tentang keikhlasan. Lalu Imam Ahmad mengatakan bihada irtafa'al qaum. Dengan niatlah, ya, dengan keikhlasan, ya, suatu kaum tersebut akan sukses. Akan sukses. Naam. Kemudian wa inna ma yanalul mar'u al-ilma ala qadri ikhlasihi. Nah, ini penjelasan tentang apa yang didapatkan oleh seorang hamba. Seorang hamba dia di kadar keikhlasan yang ia punya. Syekh berkata wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin. Biha tatahaqqaqu niyyatul ilmi lil muta'allimi idza qasadaha. Syekh berkata, keikhlasan dalam ilmu itu berdiri dengan 4 pilar, ya, 4 pondasi. Biha tatahaqqaqu niyyatul ilmi lil muta'allim idza qasadaha. Apabila dia ya melihat 4 pilar tersebut, dia melaksanakannya. Nah, ia itu orang yang menuntut ilmu. Nah, orang yang menuntut ilmu. Nah, bagaimana dia mengikhlaskan niat? Ini maknanya. Bagaimana dia seorang menuntut ilmu mengikhlaskan niat? Itu dengan mengetahui 4 pilar, 4 usul. Nah, yang pertama, apa yang kita niatkan? Ya, apa yang kita inginkan dari menuntut ilmu itu? Nah, apabila kita menginginkan 4 pilar tersebut, maka di sini kita insya Allah akan menjadi orang-orang yang ikhlas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan dalam menuntut ilmu dan beramal. Yang pertama, seseorang apabila dia ingin menuntut ilmu, hendaklah ia meniatkan yang pertama, raf'ul jahli an nafsihi wa bi ta'rifiha ma 'alaiha min al-'ubudiyyat wa iqafiha 'ala maqasidil amri wan nahi. Yang pertama, seseorang yang ingin menuntut ilmu, ia niatkan dari dirinya untuk mengangkat kejahilan. Yang pertama, dia niatkan dirinya untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Jamaah sekalian mati oleh Allah. Seseorang apabila ia jahil pada suatu perkara agama, yang perkara tersebut perkara sunnah, maka ini masih tidak bermasalah. Perkara yang sunnah, mustahab. Ketika dia jahil, dia tidak mengetahui, bodoh. Apabila dia tidak mengetahui dalam perkara-perkara yang wajib, ini musibah. Ini musibah. Ya, apalagi yang berhubungan dengan kesyirikan, ketauhidan. Banyak orang terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan kesyirikan merupakan lawan dari tauhid. Dan tauhid merupakan ibadah yang paling mulia. Dan jahil, bodoh kita terhadap tauhid dan bodoh kita terhadap kesyirikan, ini merupakan dosa besar. Kita tidak mempelajarinya dan bahkan bisa terjatuh dalam kesyirikan, dosa yang paling besar. Tentu saja jamaah sekalian mati oleh Allah, mempelajari agama Islam itu wajib. Wajib. Jadi orang yang tinggal dalam lingkungan Islam wajib dia menuntut ilmu. Bahkan orang yang jauh dari lingkungan Islam pun sekarang Allah bukakan bagi mereka, bagi manusia banyak fasilitas. Tegaklah hujjah Allah Subhanahu wa taala di atas alam. Kemudian yaitu dengan mengangkat kejahilan dari dirinya. Itu niat dia. Niat seorang tersebut. Yaitu bagaimana dengan mengajarkan diri itu. Ya, kita ajarkan diri kita. Ini diri ya antum atau diri ini kita berbicara padanya, ini kata Syekh, bi ta'rifiha ma 'alaiha min al-'ubudiyyah. Mengenalkan diri kita itu akan
akan bahwasannya diri kita tersebut punya tanggung jawab dalam ubudiyah, dalam peribadahan, dan dalam menaati perintah Allah dan larangan Allah. Nah, kemudian yang kedua, raf'ul jahli anil khalqi. Setelah dia berilmu, maka dia mendakwahkan ilmunya. Nah, seperti inilah yang seharusnya penuntut ilmu meniatkan dirinya. Dia niat menuntut ilmu agar dia bisa mendakwahkan keluarganya. Ya, mungkin banyak dari keluarga-keluarga yang masih di atas kesalahan, penyimpangan, ya, bahkan wa'udzubillah dalam kesyirikan. Nah, ini sangatlah penting jemaah sekalian. Qu anfusakum wa ahlikum nar, kata Allah dalam Al-Qur'an. Selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah. Nah, ini kewajiban. Nah, yang kedua, raf'ul jahli anil khalqi, mengangkat kebodohan dari makhluk, dari kaum muslimin secara umum. Nah, bi ta'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Yaitu dengan mengajarkan mereka, memberikan mereka petunjuk, ya, yang bermanfaat bagi mereka dari kebutuhannya di dunia dan di akhirat. Nah, ini yang kedua, seseorang meniatkan dirinya dalam menuntut ilmu. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, wahai Muhammad katakan hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ila Allah, saya mengajak kepada Allah ala basirah, dengan ilmu. Nah, dengan ilmu. Karena tidak mungkin seseorang ya berdakwah tanpa ilmu. Dan berdakwah, jemaah sekalian, jangan dibayangkan berdakwah itu harus seperti ulama ya kemana-mana. Enggak. Ya tentunya kita punya kapasitas. Ya, kita punya kapasitas. Apa yang kita mampu sampaikan, kita sampaikan. Walaupun bukan di masjid. Walaupun bukan di masjid, ya di rumah. Ya, adapun di lingkungan masyarakat. Nah, ini merupakan kewajiban bagi seorang yang mempelajari ilmu. Kemudian, yang ketiga, niatkan diri kita untuk apa? Ihya'ul ilm, menghidupkan ilmu. Menghidupkan ilmu, wa hifdzuhu minad dhaya', dan menjaganya dari ketelantaran. Dan subhanallah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sekarang ulama ya sedikit la yaqbil ya apa Allah Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak mengangkat ilmu itu intiza'an min qulubin nas. Allah tidak mengangkat ilmu itu dengan ditarik langsung dari hati manusia. Walakin yaqbid al-ilm biqabdil ulama. Namun Allah Subhanahu wa taala ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu itu dengan mematikan para ulama, meninggalnya dengan wafatnya para ulama. Maka sadarlah diri kita sekarang di zaman yang penuh fitnah. Maka hendaknya kita menekadkan kuat, bertahan di atas kebenaran, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan menghidupkan ilmu, ilmu. Nah, ada orang mengatakan, ya kenapa harus menggunakan media sosial? Kenapa tidak ke masjid saja? Nah, subhanallah, ini terkadang orang-orang jahil yang tidak memahami bagaimana fikih. Nah, tidak ada ulama yang berbicara seperti ini. Naam, kalau dia katakan mutlak tidak boleh sama sekali, ataupun kita katakan ya sudah tidak di masjid, kita online saja. Nah, ini benar. Tidak boleh seperti itu, salah. Ya tentunya kita ada kajian di masjid dan ada kajian di luar masjid, dan kita manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, terkadang jamaah sekalian mati Allah untuk belajar ya di zaman sekarang dengan penuhnya fitnah dan rendahnya akal manusia. Nah,
orang yang beriman, orang yang ingin kebaikan, ia memanfaatkan segala cara untuk menuntut ilmu. Nah, kita dapati banyak website resmi para ulama itu di internet, di YouTube. Nah, mereka para ulama. Nah, apalagi kita di Indonesia ya yang tidak bisa berbahasa Arab, makanya ikuti kajian-kajian ustadz yang berbahasa Indonesia. Nah, ini nikmat yang mulia, yaitu gunanya apa? Untuk menjaga ilmu, untuk menjaga ilmu dari ketelantaran. Nah, jangan sampai sehari itu tidak ada sama sekali kita mendengarkan ilmu. Minimal ya 30 menit, 20 menit ada ilmu yang kita dengar. Maknanya bukan dengar-dengar saja. Ya terkadang orang ya, subhanallah, yang sekarang cuma lewat poster saja, nah sudah menuntut ilmu. Ya ini bukan. Nah, baik melihat poster, menuntut ilmu. Nah, namun menuntut ilmu itu apa? Ada faidah yang kita dapatkan setiap harinya. Ada faidah yang kita dapatkan setiap harinya dan menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata walaqad kana salafu. Nah, kita lihat waktu sebentar 17 menit. Nah, insyaallah kita selesaikan nih. Qala walaqad kana salafu rahimahumullah yakhafuna fawatal ikhlas fi talabihimul ilm fayatawarra'una an iddi'aihi la annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Nah, dulu para ulama salaf ya mereka takut tentang perkara niat ini dalam mereka menuntut ilmu. Khawatir bahwasanya mereka ikhlas atau belum. Mereka khawatir. Itu para ulama. Ya, al-ulama. Itu maknanya apa? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah itu para ulama. Nah, subhanallah kita zaman sekarang dengan PD-nya mengatakan kita sudah bisa atau sudah paham tauhid, sudah paham sunnah, sudah paham ini dan itu. Subhanallah, para ulama khawatir apa yang mereka ajarkan dan mereka belajar itu, mereka khawatir dengan keikhlasan mereka. Fayatawarra'una an iddi'aihi, dan mereka wara apa? Maknanya yang mereka tidak berhati-hati dalam mengakuinya. Maknanya mereka tidak ingin mengakui bahwa saya ikhlas. Alhamdulillah saya ikhlas. Enggak. Para ulama khawatir terhadap hatinya, terhadap keikhlasannya. La annahum lam yuhaqqiquhu fi qulubihim. Nah, tapi bukan berarti para ulama tidak berusaha untuk ikhlas. Kita tahu para ulama zaman sekalian. Orang-orang yang paling ikhlas itu para nabi dan rasul, para sahabat, tabi'in, para ulama. Kita tahu itu. Nah, bukan berarti mereka tidak menerapkan keikhlasan, namun dikarenakan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir amalnya tidak diterima. Nah, begini sifat para ulama. Kalau kita khawatir amal kita tidak terima, maka tentu kita berhati-hati. Kita berhati-hati dari namanya riya, berhati-hati dari pujian dari orang lain dan lain-lain. Nah, begitulah para ulama dalam permasalahan niat, dalam beramal, dalam belajar dan beramal saleh. Su'ila al-Imam Ahmad, hal talabta al-ilma lillah? Faqala lillahi aziz, walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Subhanallah. Ini Imam Ahmad yang ditanya. Ditanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, apakah engkau menuntut ilmu karena Allah? Lillah. Apa kata Imam Ahmad? Lillahi aziz. Lillahi aziz. Kata Imam Ahmad, ini perkataan kamu tadi ini yang lillahi aziz. Lillah itu karena Allah. Ya, Imam mengatakan perkataan tersebut aziz, besar. Naam. Berat. Lillah itu apa? Untuk Allah, menuntut ilmu karena Allah itu berat, kata Imam Ahmad. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatarabtuhu. Namun ilmu itu, kata Imam Ahmad, adalah sesuatu yang saya dibuat cinta kepadanya. Ya, saya dibuat cinta kepadanya, itu kata Imam Ahmad, dan saya menuntut ilmu. Subhanallah. Ya, ditanya apakah menuntut ilmu karena Allah? Apa kata Imam Ahmad? Lillahi aziz. Menuntut ilmu karena Allah, ikhlas itu sulit, kata Imam Ahmad. Bukan berarti Imam Ahmad tidak ikhlas. Nah,
Itu kata Muhammad, lakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatarabtuhu. Ini bentuk waraknya Imam Ahmad, tawadhu dari Imam Ahmad dan para ulama lainnya. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatarabtuhu. Nah, kemudian wayan bagi liqasidis salamati an yatafaqqad hadzal asl wa huwa al-ikhlasu fi umurihi kulliha daqiqiha wa jaliliha sirriha wa alaniha. Maka sudah semestinya orang-orang yang menginginkan keselamatan ya di dunia dan akhirat, mereka memeriksa ini yang berhubungan dengan niat ini. Dia periksa wa huwal ikhlas, keikhlasan, tentang keikhlasan fi umurihi kulliha, di setiap perkara yang ia lakukan. Dilihat dia sudah ikhlas belum ini. Dia introspeksi diri. Naam, daqiqiha wa jaliliha. Naam. Maknanya apa? Kecilnya, besarnya. Dilihat. Ini saya sudah ikhlas belum? Mungkin sekarang terkadang saya belum ikhlas. Oh, mungkin saya menuntut ilmu. Naam, cuman enggak enakan saja sama teman, nanti dibilang seperti ini. Nah, ini dilihat. Sudah ikhlas belum kita menuntut ilmu. Sirriha wa alaniha. Yang nampak ataupun tidak nampak. Nah, maknanya kita introspeksi diri. Apakah kita telah termasuk orang-orang ikhlas atau belum? Nah, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan dalam beramal, dalam menuntut ilmu dan beramal. Qala Sufyan Ats-Tsauri, ya, Sufyan Ats-Tsauri Amirul Mukminin fil hadits, ya imam ahli hadits. Ma 'aladtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kata Imam Sudi, ma'alatu syai'an asyad 'alayya min niyyati. Tidaklah saya menyembuhkan sesuatu pada diri saya yang lebih berat daripada saya menyembuhkan niat. Maknanya saya memperbaiki niat. Ya, tidaklah ada yang lebih berat bagi saya selain niat. Nah, niat sangatlah berat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annaha tataqallabu 'alayya, karena niat itu tataqallab, berubah-ubah. Ya, niat itu berubah-ubah. Nah, disampaikan di atsar di bawahnya, bal qala Sulaiman al-Hashimi, Sulaiman al-Hashimi, ini Sulaiman ibn Daud al-Hashimi, ulama besar di abad ke-200 Hijriah. Nah, sekitar 200 Hijriah. Rubbama uhadditsu bihaditsin wahidin wa li niyyatun fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyyati fa idzal haditsul wahidu yahtaju ila niyyat. Subhanallah. Apa kata Imam? Terkadang saya menyampaikan satu hadits, ya, dan dia ada niat di sana, niat yang baik. Nah, dia sampaikan untuk mengajarkan umat, ya. Fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyyati. Dan ketika hadis, ya tentunya hadis ada beberapa baris. Nah, ada beberapa baris. Ketika di sebagian hadis tiba-tiba niatnya berubah. Tiba-tiba niatnya berubah. Naam, fa idzal haditsul wahid yahtaju ila niyyat. Dan terkadang ketika menyampaikan satu hadis bisa berubah-ubah niatnya, bisa banyak niatnya. Nah, subhanallah, niat itu berubah-ubah jemaah sekalian. Niat itu berubah-ubah. Nah, bagaimana jelinya para ulama melihat perkara niat. Nah, terkadang kita datang ya ingin menuntut ilmu, misalnya. Namun di perjalanan dan lain-lain ada hal-hal yang membuat kita bisa ria. Nah, awalnya ingin menuntut ilmu, ingin ke masjid, ataupun ingin ke majelis ilmu. Nah, namun di perjalanan teringat hal yang lain. Nah, yang membuat rusak niatnya. Ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi. Nah, tentunya niat itu sangatlah penting jemaah sekalian dirahmati Allah. Niat sangatlah penting untuk dijaga. Niat itu dijaga. Apa maknanya? Niat itu terus diupdate. Nah, diperbaharui. Diperbaharui niat itu. Nah, terkadang kalau kita melihat kenapa kita tidak berkembang dalam masalah ilmu, mungkin karena niat kita. Nah, mungkin karena niat kita. Dan dan orang-orang yang futur dalam menuntut ilmu, cek dulu niatnya untuk apa dia menuntut ilmu. Nah, subhanallah, faedah sebelum kami menutupnya jemaah sekalian, banyak orang hijrah mengenal agama Islam,
mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun ketika itu setelah itu dia berhenti. Nah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus hilang. Nah, apa kata Syekh yang kemarin? Fala yalumanna in fatara. Fala yalumanna in fatara illa nafsahu. Janganlah ia mencela kecuali dirinya. Nah, terkadang niat ya Mas kalian itu yang membuat dia berpaling dari ilmu. Niat. Nah, berpaling dari ilmu, dan ia tidak taksil, dia tidak mempelajari ilmu dari dasar. Nah, cuman sekedar hijrah semangat saja di awal. Nah, ini banyak terjadi. Kita dia mengatakan kita lebih baik, namun ya agama ini kita dinasihatkan Nabi SAW untuk saling menasihati. Dzakir, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, semuanya peringatan tersebut sangatlah bermanfaat bagi kaum mukminin. Nah, hada wallahu taala alam. Dakwah semampumu.